5 tips untuk menurunkan berat badan. Pertama adalah jaga mulut ya dengan pola makan. Kita kurangi makanan yang terlalu banyak gula, goreng, dan tepung. Yang kedua adalah kita tingkatkan asupan makanan yang tinggi protein dan serat. Yang ketiga adalah kita olahraga supaya pengeluaran energinya itu lebih seimbang dengan kalori yang kita masukkan dari makanan. Yang keempat, kita harus tidur yang cukup. Usahakan untuk tidur dalam waktu yang cukup ya seperti 6-8 jam dan jangan begadang. Yang kelima, yang terakhir itu adalah kita usahakan untuk minum air yang cukup ya. Itu tergantung dari berat badan kita. Sekitar minimal 2 liter lah sehari supaya rehidrasinya bagus. Demikianlah tips untuk menurunkan berat badan dengan sehat. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Batliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program terus yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, setiap orang pasti ingin sehat ya. Nah, gimana sih caranya biar bisa sehat? Ini pertanyaan yang mudah tapi susah untuk dijawab. Gampang juga untuk dijawab tapi susah untuk dijadikan komitmen dan dilakukan sebagai habitnya. Nah, salah satu cara biar kita sehat apa? You are what you eat. Nah, apa yang Anda makan itu akan mencerminkan ke diri Anda. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin pola makan seseorang, ini menjadi salah satu cikal bakal sehat atau enggaknya seseorang. Dari apa yang dimakan, jenisnya, berapa jumlahnya, dan mungkin kapan atau waktunya makan itu sendiri. Makanya kita harus berhati-hati supaya nggak berlebihan nih makannya. Karena kalau menurut data atau literatur yang ada, ini katanya tingkat obesitas, terutama di Indonesia, itu trennya selalu meningkat setiap tahun. Nggak ngerti ya, karena sekarang itu kayak makan itu banyak banget jenisnya ya di luar sana. Dengan kadang-kadang itu tuh makan tuh kita bukan lapar perut ya, tapi lapar mata gitu. Nah, sehingga dilihatnya bagus nih di posting di feed media sosial, habis itu dimakan meskipun kandungan makanannya nggak baik dan akhirnya apa menyebabkan seseorang obesitas. Makanya hari ini kita akan bahas gimana sih caranya menjaga makan supaya berat badan kita juga bisa terjaga nggak mengalami obesitas. Tapi sebelum bahas itu, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar makanan. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Karin Wiradharma M. Gizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Karin, apa kabar? Pagi, baik. Sehat ya dok ya? Iya. Ya, dok, hari ini kebetulan ya lagi puasa terus ngomongin makanan. Karena gini, itu relate banget dok. Kenapa ya? Karena gini, orang pikirnya puasa nggak bakal bikin gemuk deh gitu kan. Namanya cuma biasa makan 3 kali sehari, sekarang 2 kali. Jangan salah gitu ya. Ya 2 kali sih iya ya mungkin, tapi porsi jenis makanannya itu bisa pengaruh atau enggak yang akhirnya kalau habit ini terus berjalan setelah puasa bisa nggak mengakibatkan obesitas. Nanti kita bahas itu ya dok. Kita bahas mitos fakta seputar makanan terlebih dahulu. Yang pertama adalah telur itu katanya nggak baik buat kesehatan. Wih, orang kalau ngomongin telur tuh dok ya, yang terlintas di pikiran utama adalah kolesterol gitu ya. Yeah. Sehingga ada kepikiran, aduh skip deh telur gitu. Meskipun kan, waduh kandungan proteinnya kan juga tinggi di telur. Jadi sebenarnya telur itu baik atau nggak baik itu banyak orang yang agak salah kaprah gitu ya. Nah kalau di statement telur itu nggak baik untuk kesehatan, itu betul atau nggak sih? Sebenarnya mitos ya. Berarti tetap baik dong? Iya, karena sebenarnya telur itu adalah sumber protein yang sebenarnya kualitasnya tuh bagus ya, harganya juga nggak terlalu mahal, bisa dikonsumsi oleh semua orang lah. Cuma memang ada concernnya kita adalah kolesterol di kuning telurnya ya. Tapi sebenarnya menurut penelitian kalau misalnya untuk orang yang standar aja ya makan 1 butir telur sehari itu sebenarnya tidak masalah gitu. Kecuali kalau misalnya memang ada sebagian kecil orang yang mungkin punya familial kolesterol ya, yang genetik keturunan yang sensitif banget gitu ya, susah sekali diterapi, makannya harus benar-benar dijaga, ya memang itu tidak boleh makan telur setiap hari mungkin, tapi ya itu sedikit lah. Tapi rata-rata sebagian besar orang itu aman mengonsumsi telur 1 butir sehari. 1 butir sehari ya dok ya. Kalau di pukul rata masih aman gitu, tapi kita tanya sekarang
ke cara ngolahnya dok gitu. Itu pengaruh nggak sih? Kan ada orang kayak ngerebus gitu ya, secangkang-cangkangnya terus habis itu jadi telur rebus gitu kan. Terus ada yang mungkin jadi telur mata sapi, ada yang di dadar, ada pula mungkin yang makan telur asin gitu ya. Kan banyak-banyak, wah itu kandungannya juga tinggi itu garamnya gitu ya. Nah itu cara mengolahnya si telur ini itu pengaruh nggak sih akhirnya ke baik atau nggak baik telur itu buat kesehatan kita gitu dong? Jadi sebenarnya kita harus perhatikan juga dari kandungan lemak sama garam ya kalau untuk telur ya. Dan kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin suka makan telur ceplok pakai kecap manis itu juga mesti diperhatikan sih kandungan gulanya gitu. Tapi kalau misalnya ya kita ceplok pakai minyak sedikit, pakai bumbu sekedarnya ya itu sebenarnya nggak masalah gitu. Mau direbus pun gitu. Kalau misalnya enak banget gitu ya cuma direbus doang tanpa bumbu apapun boleh. Tambahin kecap manis sedikit, itu nggak apa-apa. Cuma kalau telur asin harus hati-hati dan jangan terlalu sering, terutama untuk mereka yang punya bakat atau sudah memiliki penyakit darah tinggi. Oke. Jadi telur tuh mostly ya baik untuk kesehatan, tapi akhirnya cara mengolah dan penyajiannya juga harus diperhatikan, jangan berlebihan ya. Nanti kecapnya sebanyak-banyak alaihim gitu kan ya. Nah agak worry juga ya concernnya ke situ ya. Intinya telur itu baik sesuai dengan kebutuhan kita dan jangan berlebihan. Memang ada kolesterol tapi kan dalam jumlah kalau misal kayak sebutir sehari masih oke lah ya dok ya. Iya betul. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Nah ini kacang-kacangan, nah, ini kayaknya semua orang suka dengan kacang-kacangan ya. Dari yang kacang apalah sampai kacang yang premium gitu ya, itu semua orang suka. Nah kacang-kacangan ini kalau orang ngomongin camilan itu kan sesuatu yang kayak nggak sehat gitu ya. Nah kalau ngomongin camilannya adalah kacang, ini sehat ya udah nggak apa-apa berarti kita nyamilnya kacang aja gitu. Nah itu betul nggak sih kalau camilan itu kacang yang sehat atau betul sehat tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu atau gimana itu dok? Iya jadi sebenarnya fakta ya, jadi kacang-kacangan itu adalah salah satu alternatif cemilan yang sehat. Kalau misalnya untuk orang-orang yang mau ngemil ya daripada mungkin keripik atau gorengan, kacang itu boleh asal memang diperhatikan jumlah dan pengolahannya. Misal nih jumlahnya kalau kacang itu jangan berlebihan lah, kurang lebih biasanya ya antara 2 sampai 4 sendok makan kalau udah dibuka ya, kalau udah dipretelin gitu. Karena si kacang ini memang dia tuh mengandung protein ya, serat dan lemak yang baik. Sebenarnya bagus tuh. Tapi kalau misalnya terlalu banyak ya bisa bikin bloated ya, kembung atau peningkatan asam urat terutama pada orang-orang yang sensitif dengan asam urat. Ada kan orang-orang yang dikit-dikit makan kacang langsung sakit kakinya, asam uratnya langsung melonjak gitu. Dan kacangnya juga harus dipilih kalau misalnya kayak kacang rebus ya, kacang panggang itu masih oke. Pakai garam sedikit juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kacang yang digoreng atau yang dipakein tepung, nah itu harus kita hati-hati. Dan juga kalau misalnya makannya terlalu banyak juga jadinya efeknya malah nggak bagus gitu. Kalau nggak salah tuh dok ya, maksudnya kan jenis kacang kan banyak ya dok. Jadi kacang tanah lah, kacang mede lah, sampai ya almond dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan beda-beda kacang tuh dok. Itu maksud kandungannya sama-sama baik atau ada yang lebih ada yang kurang gitu dok? Boleh aja, mau kacang tanah, edamame, mau kacang almond, pistachio, walnut, itu boleh kok. Boleh semua ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh kayak orang ngolahnya jadi digoreng gitu. Nah itu tuh pengaruh nggak sih? Misalkan kandungannya, gizinya dari si kacang ini sendiri dengan yang direbus itu bisa beda atau nggak sih dok? Ya, jadi memang kalau misalnya kacang yang direbus itu kan ya murni ya untuk si lemak baik, protein sama seratnya aja. Tapi kalau misalnya udah kita goreng, udah kita tambahin tepung, ya itu nambah tuh di lemak jahat lah, lemak jenuh, lemak trans, sama kalau itu ya karbonya, gulanya juga nambah gitu. Katanya bergas juga dok, kalau untuk orang yang GERD sama MAH itu pengaruh nggak sih? Iya betul, jadi makanya kalau misalnya untuk orang yang MAH atau GERD itu pertama kan porsi, kedua adalah waktu makan. Kalau misalnya untuk orang yang MAH atau GERD, hindari untuk mengkonsumsi makanan yang bergas ya di perut kosong. Jadi ini kayak nungguin tajil gitu ya. Tajilnya Tajil, kacang ya? kacang misalnya. Cuma ya sedikit ya boleh lah. Tapi kalau misalnya terlalu kebanyakan, itu bisa bikin kembung tuh gas gitu. Nggak enak nanti. Jadi harus tahu diri ya kalau emang ada riwayat GERD ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Mengunyah lebih lama itu buat lebih cepat kenyang. Nah kalau dulu kan kita diajari
berapa kali ngunyah tuh ya supaya lebih halus, dicernanya lebih enak, lebih gampang gitu. Jadi membuat usus kita dan lain sebagainya itu jadi enak di sistem pencernaan. Betul nggak sih kalau airnya ngunyah lebih lama itu lebih cepat kenyang? Kalau sebagian orang kayak aduh dok jadinya enek banget gitu ya. Ada yang enek, ada yang kayak ya akhirnya makanya nggak banyak ya otomatis kayak di sensor pikiran otak kita jadi kayak oh udah kenyang nih gitu. Betul nggak sih kalau seperti itu? Ya itu fakta sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang yang kok kayak makannya cepet banget sih, oke telan-telan doang gitu ya. Nah itu tuh lebih gampang nambah berat badan sebenarnya dibandingkan dengan orang yang makannya itu lebih slow ya, mengunyah lebih santai gitu. Karena kan emang lebih bagus seperti itu. Kenapa? Karena tuh kalau misalnya kita sedang mengunyah itu akan memberikan sinyal kepada otak. Otak tuh menyadari bahwa kita tuh sedang makan dan kita harus bersiap-siap untuk kenyang gitu. Jadi dia akan mengirimkan sinyal ke pencernaan kita untuk mengeluarkan enzim pencernaan, hormon-hormon kenyang gitu. Jadi semakin kita mengunyah maka proses itu akan lebih berjalan daripada plup-plup gitu, langsung di bypass nggak sempet gitu. Iya. Makanya mungkin orang-orang yang di fine dining lebih cepet kenyang ya. Iya, mahal juga. Mahal juga jadi nggak mau banyak. Tapi kadang-kadang kayak di fine dining itu kan porsinya kan very small portion unyil. kan, unyil banget. Makanya kayak ngirim kayak Kita harus menikmati. Antara kayak ingin cepet kenyang atau bilnya nanti. Jadi nggak mau nambah. Ya, mau nambah ya. Oke ya, kita lanjut yang keempat. Pasien diabetes katanya nggak boleh makan buah. Nah, pasien diabetes itu kan kadang-kadang agak susah ya, kayak aduh pergula-gulaan gitu. Tapi kan sebenarnya kayak gula yang kita makan sehari-hari sama gula yang ada di buah itu kan beda gitu dok. Nah, tapi kan orang ngertinya ya sama-sama manis. Betul nggak sih kalau pasien diabetes nggak boleh makan buah? Ya, itu sebenarnya mitos. Jadi pasien diabetes itu boleh kok makan buah, tapi memang kita harus pilih buahnya. Dan jumlahnya, proporsinya ya juga harus dilihat gitu. Karena banyak pasien diabetes saya yang saya kan anamnesis ya, kan tanya-tanya dulu nih, ini kira-kira penyebabnya apa nih makanannya. Semua makanan udah bagus segala macam, begitu masuk ke buah ternyata tuh dia makan malamnya tuh saya udah nggak makan nasi dok gitu. Saya makannya buah aja sepiring gitu. Sepiringnya gede banget dan juga jenisnya itu. Misalnya nih dia makannya yang manis-manis ya kayak semangka, tarlengkeng, rambutan gitu. Jadi kita harus perhatikan indeks glikemik dan jumlah. Jadi ada glycemic index dan glycemic load gitu. Kalau glycemic index adalah ya seberapa cepat tuh dia bisa meningkatkan gula di dalam darah kita. Indeks glikemik yang tinggi harus kita hindari atau kurangi, terutama bagi penyandang diabetes. Ya, misal duren, ya. Mangga harum manis. Waduh, yang enak-enak itu enak, dok. Ya. Kan kita mau makan buahnya kan yang manis, kalau nggak suka. Nggak mau yang asam. Iya. Terus kayak apa tadi tuh duren, mangga harum manis, semangka, lengkeng, rambutan. Anggur itu dok? Anggur hitam biasanya. Apalagi yang lonjong-lonjong itu tuh. Iya. Itu manis banget sampai sakit leher deh rasanya saking manisnya itu. Jadi nanti bisa di Google juga si indeks glikemik gitu ya. Plus dikali dengan jumlahnya berapa banyak tuh kita makan. Kalau misalnya kita makannya banyak juga ya, meskipun mungkin dia indeks glikemiknya nggak terlalu tinggi, ya jadinya lama-lama banyak juga glikemik loadnya gitu. Oke. Nah tetap berarti harus dibatasi ya dok ya. Yang mostly aman untuk pasien diabetes apa dok? Buahnya ya. Buahnya itu misalnya kayak alpukat, apel, pir, buah beri, itu yang paling aman lah. Paling aman ya? Tuh. Oke, jadi Anda bisa milih nih pemirsa ya, kalau Anda punya riwayat diabetes, pilihlah buah yang aman gitu ya. Jangan sampai, dok saya makan buah tapi kok gula darahnya naik, padahal buah katanya sehat ya, pilih-pilih buahnya jangan salah ya dok ya. Iya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah ini juga lumayan lagi populer juga nih, terkait dengan mindful eating nih dok. Mindful eating itu katanya lebih baik dibanding kurangi porsi makan. Nah gimana tuh dok? Ya, itu sebenarnya fakta ya. Jadi kalau misalnya nih kita mau usaha diet sendiri gitu ya, tanpa bantuan apapun, itu memang lebih bagus mindful eating daripada mengurangi porsi makan. Sebenarnya memang kita juga perlu defisit kalori sih, tapi ada mungkin orang-orang yang kayaknya, aduh aku kalau terlalu defisit kalori malah jadinya lapar banget, cranky, sakit mah.
diare, masuk IGD. Banyak pasien-pasien Oh gitu. gitu kalau yang tadinya tuh dietnya kurang tepat gitu ya, malah jadi masalah pencernaan gitu. Jadi masuk GD, diinfus gitu. Kurang ya. Iya, jadi kalau mindful eating itu sebenarnya memilih ya apa yang kita makan. Jadi kita benar-benar hati-hati memasukkan makanan yang ke dalam badan kita gitu. Jadi daripada kita makannya cemilan-cemilan, mendingan kita makan besar. Dan makan besarnya itu porsinya kita atur. Ya karbonya ya kita kurangin lah, proteinnya kita banyakin. Tapi jangan yang di deep fried. Ya terus juga jangan yang ditepungin gitu ya, itu kita minimalkan. Sama sayurnya, porsinya kita banyakin gitu. Sama ini nggak sih, kayak saya tuh pernah dengar juga ya, nggak tahu ini it's a part of mindful eating atau enggak gitu ya. Jadi kayak kita tuh makan tuh bener-bener kayak ya fokus ke makan aja gitu, nggak boleh sambil nonton YouTube lah, sambil apalah gitu kan. Jadi orang tuh nggak kayak menikmati makan sehingga akhirnya kayak sensornya ngeganggu sensor ke otak bahwa kita sebenarnya udah kenyang gitu, itu pengaruh nggak sih? Betul, karena itu sebenarnya tuh kalau misalnya kita merasa belum puas gitu ya, kalau misalnya kita makannya sambil disambi gitu ya, nggak fokus, itu kadang-kadang kita ada perasaan kurang puas juga. Jadi kita akan meskipun sebenarnya nih kita udah kenyang, udah cukup badan kita, tapi kita otak kita dan keinginan kita tuh masih mencari makanan lain gitu. Jadi akibatnya kita aduh masih lapar nih kayaknya ya, makan keripik deh atau makan dessert, gorengan gitu. Atau minumnya mau yang manis-manis nih gitu. Oke. Jadi mindful eating itu lebih baik Anda menikmati makanan Anda dan memilih makanan yang tepat gitu ya, dibandingkan orang ngomongin kayak makannya dikurangi porsinya tapi yang dikurangi tetap aja nggak sehat gitu. Itu juga bahaya ya. Oke, terima kasih Dokter Karin sudah terjawab pintas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin tema kita hari ini ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana caranya supaya kita bisa jaga makan sehingga bisa menjaga berat badan kita gitu ya, supaya nggak mengalami obesitas. Karena ternyata jumlah orang yang mengalami obesitas semakin nggak tahu ya, mungkin karena bonus demografi di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya, dan itu dimulai dari anak-anak, which yang orang tua itu kadang-kadang nggak aware gitu ya bahwa anak itu ya yang penting makan deh, yang penting kenyang, yang penting nggak rewel, tapi nggak memerhatikan apa yang jadi oral intake-nya anak-anaknya mereka gitu. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau lagi galau gitu, aduh gimana dok ini nurunin berat badan supaya nggak obesitas, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Karin Wiradharma MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Seci Hospital. Oke dok, berat badan ini tuh jadi momok ya buat kaum hawa hadam juga sih gitu ya. Itu kayak jarum timbangan tuh kanan, sekarang udah digital ya. Banyak kan udah digital. Itu tuh kayak momok banget ya. Kayak ibarat kata tuh orang ngirup angin aja jadi berat badan gitu ya, nambah gitu ya. Separno itu orang-orang dengan berat badan yang berlebih. Tapi anehnya adalah ironisnya banyak orang yang nggak bisa quote-unquote menjaga makannya mereka gitu ya. Makanya pingin enak tapi nggak pingin jarum ke kanan terus gitu. Nah kalau kita ngomongin berat badan yang sehat, itu tuh ada kayak indikatornya kah? Atau by definition secara medis itu berat badan sehat itu berat badan seperti apa? Apakah like models gitu ya? Model-model yang kita bilang kayak nggak kekurusan itu gitu. Tapi kan orang kayak proporsional itu selalu identiknya dengan model. Nah berat badan yang sehat itu yang seperti apa sih dok? Jadi ada beberapa indikator sih untuk kita menentukan apakah berat badan itu sehat atau tidak. Pertama kita harus bandingkan dengan tinggi badannya. Kalau misalnya emang dia tinggi ya pasti dia harusnya berat badannya lebih besar ya, meskipun usia sama, meskipun gendernya sama gitu ya. Jadi itu kita sebut dengan indeks massa tubuh, IMT atau body mass index. Jadi itu kita ukur, hitung dengan rumus ya, berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah normalnya adalah 18,5 sampai 22,9 untuk Asia. Kalau untuk bule beda lagi, karena kita ukuran komposisi tubuhnya tuh beda gitu. Nah kalau misalnya
dalam range itu berarti kurang lebih bagus tuh. Nah, tapi nggak berhenti sampai situ. Kalau dulu tuh cuma sampai situ ya. Kalau sekarang kita harus melihat komposisi di dalam tubuh kita ya. Lemaknya gimana, lemak subkutan, visceral, otot ya, cairan, tulang kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih lemaknya itu normal, ototnya normal, paling nggak 2 itulah. Itu artinya bagus ya. Kalau misalnya oh saya nggak ini nih nggak punya nih, ya, tapi biasanya orang-orang ada sih sekarang ya timbangan yang body composition itu di rumah. Ada yang untuk home use yang sederhana memang, tapi nggak bisa dibandingkan dengan yang biasa dipakai di hospital. Dan juga biasanya di tempat fitness juga ada juga tuh ya. Atau kalau nggak punya ya kita bisa pakai lingkar pinggang, pakai meteran ya. Jadi kita ukur lingkar pinggang kita melewati pusar. Kalau untuk perempuan itu kurang dari 80 cm. Kalau untuk laki-laki kurang dari 90 cm. Ya, kalau misalnya emang kurang berarti bagus tuh lemak visceralnya lah kurang lebih. Tapi kalau misalnya melewati batas itu maka dia sudah obesitas sentral gitu. Lemaknya visceralnya kebanyakan. Nah, sebagai orang yang pernah mencoba itu saya jadi agak geli ya. Nggak gini dong, sebenarnya kalau kita ngomongin kayak berat badan yang tadi ada beberapa kayak indeks massa tubuh atau BMI itu sendiri, terus ternyata nggak hanya itu ya, pakai ada yang lemak, otot dan lain sebagainya. Ketika orang kayak ada alat, let's say orang di rumah tuh mengukur, itu emang ketika nimbang itu dia bisa langsung kelihatan dok, maksudnya kan kalau ini massa tubuh orang bisa ngitung ya langsung ya dengan timbangan yang biasa, orang ngitung nih berat badan dikali ini segala macam. Tapi kalau kayak lemak, otot dan lain sebagainya orang kan nggak bisa lihat, itu bisa di alatnya atau gimana? Bisa. Atau tetap harus ke hospital? Pakai alatnya itu, memang sih akurasinya beda ya. Ada harga ada barang. Iya betul. Tapi memang kalau ya untuk secara kasar lah bisa melihat dulu gitu kan. Nah jadi itu pakai listrik sebenarnya. Jadi emang nggak boleh ada logam ya. Logam, elektronik, terus kaos kaki itu nggak boleh. Jadi kita berdiri ya, kaki menempel ke pedalnya, sama kita pegang itu biasanya kalau untuk yang home use ya. Kalau untuk yang di rumah sakit ya emang sih, tapi lebih canggih lah dia, pengukurannya lebih akurat gitu. Nah itu bisa terlihat tuh dari impedans listriknya. Jadi listrik itu kan melewati tubuh kita. Jadi dia bisa membedakan mana otot, mana cairan, mana lemak, mana tulang gitu. Karena apa ya, impedansnya itu tahanannya itu beda-beda setiap organ gitu ya. Oh oke. Jadi memang ada alat ukurnya tersendiri lah ya, dan kalau lebih ya valid bisa cek rumah sakit. Mungkin pemirsa bisa main ke Suci Hospital ya, untuk ceknya lebih detail ya. Kalau misalnya nggak punya alatnya, udahlah main aja ke Suci Hospital ya, ketemu dokter Karin, terus kemudian cek gitu berat badan supaya tahu nggak hanya ngomongin BMI tapi juga ya lemak, otot dan lain sebagainya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di sesi selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini jaga makan, jaga berat badan supaya nggak obesitas, makan berlebih lewat tuh ya BMI-nya dan beberapa pengukuran tadi. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Karin Wiradharma MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Suci Hospital. Oke, dok tadi kan sudah ada penjelasan bahwa harus pakai BMI atau IMT atau lemak, otot dan lain sebagainya dengan alat itu. Nah, kalau kita coba bandingkan ya dok, antara cewek sama cowok ya, atau pria sama wanita, itu kan mostly wanita tuh lebih quote unquote lebih enteng daripada pria gitu ya. Kita nggak ngomongin yang obesitas dulu nih. Kan biasanya, nggak tahu karena orang bilangnya, oh karena pria itu tulangnya lebih berat lah dan lain sebagainya, sehingga wanita itu kelihatan lebih enteng gitu ya. Buat laki-laki ya 70 itu sedang lah, tapi buat wanita 70 itu udah nightmare banget kan gitu. Nah kalau untuk kayak laki-laki dan perempuan, ada beda nggak sih kayak tadi ukuran BMI-nya kan standarnya tadi 18,5 sampai 22,9 untuk ukuran orang Asia. Nah itu beda nggak antara laki-laki sama perempuan bahwa oh dengan ukuran segini itu bisa jadi ini
oke di laki-laki tapi nggak oke di perempuan atau gimana? Kalau untuk indeks massa tubuh sebenarnya tuh sama aja. Tapi ya ada pengecualian lah untuk laki-laki. Karena biasanya laki-laki itu ototnya lebih besar. Ya dari komposisi tubuh bedanya itu. Dan dari lingkar pinggang juga kan tadi kan perbedaan tuh ya 10 cm. Iya betul. Nah kalau laki-laki itu dia lebih banyak ototnya. Tapi lemaknya dia harusnya lebih sedikit tuh. Jadi sekitar 10-20% lah kasarnya ya. Kalau untuk perempuan dia memang secara alami lemaknya lebih banyak. Yaitu 20-30% kurang lebih. Jadi lemak itu tuh dia lebih enteng ya tohnya daripada otot. Kalau otot tuh dia lebih berat. Jadi makanya laki-laki cenderung lebih padat, lebih berat gitu untuk misalnya tinggi badannya sama misalnya ya gitu. Ya laki-laki lebih berat gitu karena kan ya testosteronnya kan lebih banyak gitu. Ya pembentuk ototnya itu lebih banyak. Sebenarnya kan kalau perempuan kan banyaknya estrogen gitu. Betul ya. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin ada masalah apa sih di berat badan? Mungkin selama ini kita taunya beberapa yang kelebihan atau kekurangan. Itu sebatas di situ aja atau nggak sih kalau kita ngomongin problem di berat badan seseorang, Dok? Jadi kenapa nih kalau misalnya orang itu harus punya berat badan yang ideal ya supaya dia lebih sehat secara keseluruhan gitu. Kalau misalnya kita kayak model-model gitu ya atau artis-artis yang super kurus banget. Memang itu karena untuk kebutuhan pekerjaannya. Jadi kalau di TV berarti kan nambah tuh berapa kilo. Jadi biar kelihatan bagus gitu. Tapi memang secara kesehatan ya harus hati-hati. Karena kalau misalnya underweight ya bisa punya beberapa concern lah. Pertama bisa malnutrisi ya. Mungkin ada beberapa zat gizi yang kurang. Mungkin kita jadi lebih gampang capek ya. Terus imunitas juga lebih rendah gitu, harus banyak konsumsi suplemen. Pasti nggak bisa kayak gitu aja kan, kalau artis pasti perawatannya banyak. Terus udah gitu juga gampang ini ya, risiko untuk ototnya menurun dan keropos tulang juga lebih besar untuk orang-orang yang underweight gitu. Jadi harus diperhatikan juga tuh untuk ke depannya, apalagi kalau memang sudah menopause, sudah lansia gitu. Kalau misalnya ototnya kecil, maka nanti akan lebih disabled gitu, lebih mudah untuk disabled karena ototnya itu yang akan menopang kita untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Kalau misalnya ototnya kecil, nanti lama-lama jalan susah, gampang jatuh gitu. Kayak gitu sih. Atau mungkin tiba-tiba patah tulang, kayak gitu tuh bisa patah fraktur patologis ya. Jadi tiba-tiba patah aja tulangnya. Oh berarti itu memengaruhi kepada tentulan juga, Dok ya? Betul. Kalau misalnya memang terlalu kurus ya, terlalu underweight gitu. Makanya oleh karena itu kan harus olahraganya juga kan harus ini. Kalau artis kan pasti ada diatur lah gitu. Pasti dia punya banyak ya pola makan gitu kan, pola olahraga itu harus strength training. To-do list-nya tuh banyak. Iya betul. Jadi nggak semata-mata dia mendapatkan badan seperti itu, tapi harus pasti ada bimbingan dari dokter juga gitu ya untuk ya memang kebutuhan pekerjaan dia, meskipun sebenarnya secara BMI ya kurang sehat gitu. Itu jadi catatan ya. Nah kalau obesitas, Dok, ini kan kalau saya baca-baca itu katanya tren obesitas itu semakin meningkat setiap tahunnya gitu ya. Dan itu bahkan dimulai dari anak-anak. Dan itu kan jadi sayang itu kalau dari anak-anak itu kan akhirnya kebentuk kayak habit gitu loh, Dok. Jadi kayak habitual action mereka, habitual eating culture-nya mereka itu jadi mostly ke bawah sampai dewasa kan gitu. Dan itu yang jadi concern-nya banyak orang, kenapa akhirnya tren obesitas itu semakin meningkat. Nah obesitas itu sendiri sebenarnya pure dari yang dimakan aja atau after makannya nggak ada aktivitas fisik jadi pengaruh juga atau gimana sih, Dok? Iya, jadi sebenarnya tuh obesitas itu adalah kelebihan lemak ya dalam jangka panjang gitu. Jadi nggak cuma kayak iya nih kemarin aku makannya kebanyakan jadi obesitas ya, gak mungkin deh cuma sehari doang, seminggu gitu. Pasti itu sudah lama tuh kebiasaannya selama bertahun-tahun sehingga dia menjadi obesitas gitu. Nah itu memang betul dipengaruhi oleh habit terutama dari sejak kecil ya. Nah obesitas itu jadi karena kelebihan asupan kalori dalam tubuh kita dibandingkan dengan pengeluaran kalori dari tubuh. Jadi ya dari intake makanan terutama dan aktivitas serta olahraganya tuh minim,
lebih ke sedentary lifestyle gitu. Sedentary lifestyle. Iya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan screen time-nya lebih banyak. Apalagi dulu waktu pandemi, aduh udah deh jangan keluar ya, di rumah aja gitu. Betul, Jadi betul. mungkin kebawa juga sampai sekarang, ditambah lagi dengan itu ya. Kalau dulu kan kita kan mainan di luar terus gitu. Lu aduh jangan terlalu sering main di luar kamu. Kalau sekarang ayo kamu keluar gitu. Gitu, dan juga memang kebiasaan dari pola makan. Nah, Pola itu. makan keluarga. Oh iya kan, anak-anak itu jadi good imitator orang tuanya ya. Jadi Betul. apa yang dilakukan sama orang tua itu jadi tiru juga sama mereka. Tapi itu pengaruh dari, oke tadi kan jadi intake-nya. Intake-nya itu apakah melulu dari porsinya yang kebanyakan atau even mungkin ada yang obesitas itu makannya sedikit gitu dok. Tapi mungkin apa yang ada di dalam makanannya itu kandungan nutrisinya kurang gitu tuh gimana? Jadi obesitas itu ya bisa karena pertama emang porsi yang kebanyakan. Kedua memang dia jenis makanan dan minumannya itu berkalori tinggi. Ya misalnya kayak gorengan, minuman manis. Anak-anak tuh harus dijaga juga tuh ya, cemilan-cemilan kita pikir nggak apa-apa. Tapi cemilan itu kalorinya tinggi. Ditambah juga dengan minuman manis, minuman kemasan, susu gitu ya. Kan ada juga tuh yang atau yogurt yang gulanya tinggi sekali gitu. Jadi ada yang mungkin susu kental manis gitu. Jadi memang itu adalah peran penting orang tua untuk bisa mengedukasi anaknya dan menjadi teladan juga gitu. Karena kadang-kadang tuh orang tua gini dok, maksudnya kayak ya udah yang penting makan lah, gak rewel gitu ya, kayak ya udah minum susu yang ber flavor itu ya, berasa-rasa itu gitu dengan kandungan gulanya yang lumayan tinggi gitu ya. Apalagi dok kalau ini mumpung lagi puasa nih dok, orang kan sekarang tuh lagi kayak makan, let's say kayak buka puasa orang makan gorengan banyak gitu. Iya. Itu kayak war takjil aja yang di shoot itu gorengan gitu ya. Terus minumannya tuh yang manis-manis, let's say kayak es teh manis dan lain sebagainya. Nah kalau katakanlah dalam sebulan ini dia punya habit seperti itu, ada nggak sih tendensi bahwa nanti ketika after lebaran mereka masih kepikiran akan mengonsumsi hal yang sama, itu bisa jadi nggak sih? Betul, sebenarnya tuh kalau misalnya dilakukan, tapi kalau misalnya iya 1 bulan masih bisa sih ya. Cuma kalau habit yang lebih fix itu biasanya tuh minimal 3 bulan. 3 bulan ya. Biasanya. Tapi kalau misalnya udah setiap hari seperti itu, dia mungkin akan nagih ya dengan taste-nya gitu. Jadi dia akan melakukan dan mencari makanan itu lagi gitu. Jadi effortnya buat nyari-nyari makanan itu luar biasa ya kalau ngomongin kayak udah biasa nih dok makan gorengan sama yang manis-manis, harus dihindari supaya nggak kebablasan ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jaga makan, jaga berat badan supaya nggak obesitas. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, kalau mau telepon boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Karin Wiradharma MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Suci Hospital. Oke, dok, semisal gini, kan ada, semisal tuh saya sering lihat ada tuh satu keluarga yang, sorry ya ini bukan body shaming, tapi kayak bapak ibunya itu gede gitu ya. Terus anaknya itu juga gede. Jadi orang kepikiran kayak, oh itu secara genetik dok, udah nggak bisa dihindarin itu mah gitu. Sebenarnya obesitas itu mostly karena faktor genetik atau udah murni karena pola dietnya aja sih atau gimana sih? Jadi ada beberapa faktor ya, banyaklah obesitas. Jadi mulai dari genetik, tapi sebenarnya lebih jarang tuh kalau genetik. Tapi kan sering saya lihat tuh dok, bapak ibunya gede, anaknya juga gede gitu. Nah itu karena ini kebiasaan pola makan keluarga. Misal nih kebiasaan bapak ibunya, ya bapak ibunya klop gitu ya. Oke, kita sama-sama bergendut bersama gitu kan. Nah terus misal mereka senangnya makannya yang goreng, yang manis-manis. Nah anaknya melihat melakukan itu dan diizinkan oleh orang tuanya karena orang tuanya itu menganggap itu wajar dan mereka juga melakukan itu. Oleh karena itu, karena pola makannya, nah satu rumah kan biasanya kan sama tuh kan kebiasaannya makannya gitu kan, jadi diturunkannya habitnya gitu. Sebenarnya kalau keturunan bisa aja ada tapi lebih dikit sih
secara genetik ya gitu. Itu juga ada tuh pemeriksaan genetik di Sechi Hospital juga ada. Jadi kita bisa lihat, oh ya nih emang kamu bener nih, emang ada bakat kegemukan, itu bisa. Bisa dicek ya dok ya? Bisa, oh memang bener nih metabolisme kamu bakatnya menurun nih, itu bisa. Terus bisa kita lihat lagi, oh ya kamu nih memang nih nggak boleh kena karbo banyak-banyak. Kamu kalau makan karbo dikit aja langsung melambung beratnya gitu. Atau ada yang hasilnya juga kamu lebih bagus dietnya itu kalau mau turun berat badan harus lebih banyak makan proteinnya gitu. Itu juga bisa. Jadi kita bisa dapat insight gitu ya untuk kita. Dan juga ada ini, kita juga bisa tahu bakat kita untuk beberapa penyakit tertentu yang umum. Misal kayak kolesterol, diabetes, darah tinggi gitu. Itu bisa tahu tuh dari pemeriksaan genetik. Itu bisa di Sechi Hospital maksudnya tes Bisa. genetik? Oh keren. Nggak pakai darah, cuma pakai air liur aja. Oh berarti nggak perlu disuntik-suntik, orang takut disuntik. Air liur aja bisa dok? Air liur aja. Jadi 30 menit jangan makan minum, jangan sikat gigi dalam 30 menit. Terus nanti keluarkan air liurnya sampai batas tabungnya tuh nanti ada. Terus nanti hasilnya mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu lah selesai. Nanti dijelasin hasilnya gitu. Jadi bisa insight untuk lifestyle karena outcome kesehatan kita itu ada 2 faktor, genetik dan lifestyle. Betul. Tuh. Oke, jadi buat Anda yang penasaran kayak, aduh dok bentar-bentar kok menggendut gitu ya. Nah Anda bisa ngecek tuh genetik ya di Sechi Hospital untuk mengetahui ini sebenarnya karena pola. Kadang kan dok orang tuh punya pola makan yang jadi habit di keluarga, mereka nggak ngeh kan. Maksudnya kayak itu tuh karena udah terbiasa di keluarga jadi udah kayak hal yang lumrah gitu. Sementara di luar sana itu nggak sehat. Nah mungkin Anda bisa ngecek gitu ya untuk mengetahui ini sebenarnya genetik atau karena pola ya makan Anda yang di keluarga yang memang sudah terbentuk seperti itu dan nggak sadar bahwa itu tidak sehat. Iya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, kita bacakan terlebih dahulu. Ini dari Pak Wahyu. Dok, mana yang lebih efektif nih buat nurunin berat badan? Terutama perut buncit pada pria usia 30-40-an. Pola makan atau olahraga? IF itu mungkin intermittent fasting kali ya dok ya. Intermittent fasting itu bagus enggak ya? Terima kasih. Gimana ya dok? Jadi memang kalau kita mau menurunkan berat badan ya itu lebih banyak pengaruhnya dari menjaga makan daripada olahraga, meskipun dua-duanya penting dan nanti akan ada porsinya masing-masing lah, tapi lebih banyak pengaruhnya itu dari jaga makan. Mungkin kita pernah ngeliat ya ada orang yang rajin nge-gym gitu. Tapi kok kayaknya perutnya buncit-buncit aja gitu. Pernah nggak sih? Saya dok. Jadi itu mungkin karena belum jaga makan. Nah kalau misalnya dia nge-gym plus jaga makan, wah bagus pasti badannya gitu. Nah terus tadi IF ya. Kalau misalnya mau IF itu boleh aja, tapi memang belum tentu semua orang cocok. Nah itu juga ada tuh di pemeriksaan genetiknya. Kamu cocoknya itu intermittent fasting atau small frequent feeding gitu. Makan sedikit tapi sering gitu ya. Ada orang yang lebih cocok, oh ya udah makannya 2 kali, tapi sekali makan ya lumayan gitu ya. Atau ada juga orang yang cocok, ntar makan pagi dikit, ntar ada selingan dikit, ntar makan siang lagi, ada selingan lagi, ntar makan malam gitu. Ada yang orang perlu makan 5 kali gitu. Oh maksudnya dari hasil ini koneknya yang relate dengan tadi, jadi hasil dari tes genetik itu bisa kasih apa ya kayak solusi atau alternatif kita juga kayak makanya lebih baik 2 kali yang besar atau yang small frequent feeding tadi gitu-gitu bisa dok? Bisa. Kalau aku nggak bisa tuh intermittent fasting. Aku lebih bisanya small frequent feeding, jadi aku makan terus kerjaannya gitu. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya kita nggak periksa genetik, kita harus trial dan error. Karena kan, oh coba deh intermittent fasting, bisa nggak ya? Kok nggak bisa gitu. Coba deh small frequent feeding, ternyata oh bisa nih gitu. Kayak gitu, jadi kita harus trial and error. Tapi kalau misalnya kita udah cek genetik, udah langsung ketahuan gitu. Boleh aja, jadi kalau misalnya nih mau coba intermittent fasting, boleh aja. Asal ya memang tetap jenis makanannya itu kita perhatikan juga gitu. Ya intermittent fasting berapa banding berapa itu dok ya. Ya. Dan akhirnya ya tetap sih pola apa yang Anda konsumsi itu juga pengaruh gitu ya dok ya. Supaya intermittent fasting Anda juga berhasil. Tapi untuk memastikan bahwa mungkin Pak Wahyu udah pernah coba IF terus kayak
didn't work, mungkin Anda perlu ke Suci Hospital untuk tes genetik ya. Untuk mengetahui Anda cocoknya IF atau mungkin small frequent feeding tadi yang disebut oleh Dr. Karin. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Wahyu dan semoga sehat selalu. Semangat untuk menurunkan berat badannya dan perut buncitnya ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini jaga makan, jaga berat badan. Masih bersama dengan Dr. Karin Wiradharma MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Suci Hospital. Tadi selama break juga kita diskusi banyak sama Dr. Karin. Ini menarik banget ya terkait berat badan itu kan semua orang pasti ingin punya berat badan yang ideal, terutama kaum hawa nih, apalagi mau lebaran nih. Harus looks good gitu ya selama dengan shape-nya yang oke itu. Nah, kalau gini dok, gini, kadang tuh orang nggak jaga berat badan atau nggak jaga makan tuh karena meskipun mungkin udah masuk gini, kadang-kadang tuh orang tuh sudah mulai mengompensasi dan adaptasi dengan berat badan mereka ya, sehingga ini kayak ketika sedikit-sedikit kan sifatnya progresif tuh obesitas kan, orang rasa kayak nggak ada masalah apa-apa di tubuhnya gitu, kayak nggak apa-apa dok ini naik 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo tapi saya masih seger-seger aja nggak ada masalah gitu kan, ya udahlah makan aja seperti ini apa adanya gitu. Tapi kalau akhirnya terjadi pembiaran dengan berat badan yang semakin naik, ada nggak sih kayak efek dari obesitas itu untuk pengaruh ke organ-organ di dalam tubuh kita? Itu pengaruh nggak? Maksudnya kayak bisa jadi kayak muncul komplikasi-komplikasi apa atau penyakit-penyakit apa yang akhirnya mostly bisa diderita oleh orang yang punya berat badan berlebih gitu. Jadi itulah mengapa obesitas itu tidak hanya sekedar kegemukan saja ya. Jadi ya aku self love gitu. Jadi nggak apa-apa. It's beautiful gitu ya. Ya sebenarnya sih oke kalau misalnya tidak ada ya itu komplikasi tadi. Tapi masalahnya seiring dengan bertambahnya usia atau pertambahan lemak di dalam tubuh, maka bisa terjadi berbagai penyakit. Mulai dari yang sepertinya udah lumrah lah, kamu udah umur 40 darah tinggi ya, kolesterol, asam urat, itu udah kayak makan permen obatnya gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Ya, betul. Sampai nanti diabetes. Terus nah masalahnya tuh dari penyakit-penyakit yang kita anggap sepertinya biasa itu akan menyebabkan penyakit lain yang luar biasa seperti jantung ya, serangan jantung lah, gagal jantung, stroke ya, baik itu sumbatan ataupun perdarahan, terus bisa juga gagal ginjal, atau ya kalau misalnya itu pernah nggak sih kalau gemuk terus ngorok gitu ya? Iya. Terus kayak tiba-tiba kayak berhenti nafasnya, nah itu adalah sleep apnea tuh, jadi OSA ya, obstructive sleep apnea gitu. Itu bisa nggak cuma ini aja, tapi dia bisa mengurangi asupan oksigen ke otak, bisa bikin darah tinggi, sampai penyakit jantung juga bisa tuh OSA itu. Jadi emang harus di terapi, nggak boleh cuma ya udah ngorok doang gitu, nggak bisa seperti itu. Atau ada juga yang nanti kan kita kan berat badan ya, berat badannya bebannya keberatan. Sementara sendi-sendi kita yang tugasnya menopang itu capek gitu. Itu gitu-gitu aja kan gitu ya. Iya, jadi dia akan semakin cepat aus tuh. Jadi akan terjadi osteoartritis, radang sendi ya. Itulah yang menyebabkan nanti bisa sakit-sakit sendi, encok, naik turun tangga, sujud ya, itu susah. Nanti lama-lama sakit dan rasanya disabling banget, nggak enak, akan mengganggu mood, produktivitas kerja, sampai akhirnya nanti perlu ganti sendi gitu, operasi kayak gitu sih. Jadi banyak sebenarnya masalah-masalah yang mendampingi si obesitas ini. Mulai dari kalau misalnya ya itu fisik, bisa juga mental ya. Oh, bisa mental. Mental juga, misalnya nih terutama pada anak atau remaja. Aku banyak dapat pasien gitu ya, remaja terutama yang memiliki rasa rendah diri gitu, karena dibully gitu, karena berat badannya kayak begitu. Mungkin beda gitu ya dari teman-temannya, dan atau mungkin sekarang kan banyak kayak idol-idol gitu kan, yang dengan
K-pop iya, idol gitu ya. yang begitu sempurna gitu Iya, ya secara fisik gitu. Nah dia pengen banget jadi seperti mereka. Nah mungkin dia nanti akan mengalami gangguan Insecure ya. makan, insecure gitu. Jadi kayak, nah itu ya rendah diri, menarik diri dari sosialisasi gitu. Bisa juga. Ih serem ya, apalagi Gitu. anak-anak sekarang kayak Gen Z kan agak labil gitu ya. Tapi akhirnya kalau oke, in the end of the day-nya mereka obesitas gitu ya. Karena dan akhirnya dengerin dokter Karin hari ini mereka dapat pencerahan hidayah gitu ya, sudah sama kurus gitu ya. Nah selama ini tuh kayak banyak orang pingin kurus tuh untuk mengatasi obesitasnya dengan diet ekstrim dok. Gak makan lah gitu ya, yang ujung-ujungnya malah bisa jadi anoreksia gitu dan lain sebagainya. Nah orang yang diet ekstrim tuh kayak akhirnya turun berat badan tapi kayak ya bisa jadi gulanya jadi drop gitu kan, malah jadi gulanya rendah atau mungkin turun tapi akhirnya badan bergelambir gitu. Iya. Itu gimana dok? Iya, jadi memang kita perlu kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan ya harus cari cara yang sehat juga gitu ya. Dan diet ekstrim itu sebenarnya malah akan bisa merusak tubuh lagi, malah bikin masalah baru ya. Kurang gizi lah, rambut rontok lah, ntar kulit kusam lah, ntar gampang pingsan, ya hipoglikemi kayak tadi, gastritis, sakit mah, kayak gitu. Jadi emang harus dijaga lah gitu. Dijaga ya. Dengan kayak tadi ya dok, yang tes genetik itu untuk menurunkan berat badan itu bisa juga nggak sih? Semua orang kayak kan selama ini pola diet tuh banyak ya dok ya, entah yang ya IF lah, terus ya ada lagi yang apa sih OCD dan golongan darah gitu tuh banyak ya. Itu bisa menjadi saran untuk pasien nggak sih untuk yang tepatnya gitu? Bisa, jadi nanti dia bisa kasih tahu kamu pola makannya itu yang bagus seperti apa, komposisinya itu baiknya seperti apa, bahkan jenis olahraga apa yang lebih tepat untuk kamu tuh juga bisa direkomendasikan sama dia gitu. Itu tesnya per berapa kali atau cukup sekali seumur hidup? Sekali seumur hidup saja, jadi ya karena itu merupakan blueprint ya genetik kita, bawaan kita tuh gimana dari keturunan orang tua, nenek moyang kayak gitu. Jadi bakat kita seperti ini. Nah, untuk bagaimana gitu ya, kita diberikan insight. Jadi kita tahu nih, oh lifestyle kita harus seperti ini gitu ya, supaya outcome kesehatan kita itu lebih bagus. Ya. Jadi Anda mungkin bisa mencoba yang namanya tes genetik di Suci Hospital ya, supaya Anda tahu untuk yang tidak obesitas, takut obesitas, Anda bisa ngecek itu supaya nggak salah makan, nggak obesitas. Kalau Anda sudah obesitas di titik ini, Anda bisa tes genetik untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh, do's and don'ts-nya, supaya Anda bisa mengurangi berat badan secara sehat, nggak ekstrim ya. Anda bisa mencobanya di Suci Hospital. Terima kasih dok, hari ini menjadi insight untuk mereka yang mungkin ingin turunin berat badan, apalagi jelang puasa Lebaran 2 minggu lagi sih, tapi masih ada waktu lah ya untuk sekilo 2 kilo lah ya. Terima kasih dokter Karin, sehat terus, salam untuk dari rumah dan teman-teman di Suci Hospital. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Karin, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda, jaga makan, jaga berat badan. Sampai jumpa.